Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus yang berdoa semalam-malaman kepada Allah dalam Injil pada hari ini seringkali dipakai oleh orang atau sekelompok orang tertentu sebagai dasar argumentasi untuk menolak kealahan Yesus. Seolah-olah bagi mereka, kalau Allah mengambil bagian dalam kemanusiaan kita, Dia itu bukan Allah. Seolah-olah kalau Allah menjadi manusia, hidup dalam sejarah dan budaya manusia, pernah menangis, tertawa, berdoa, sengsara, bahkan wafat, menurut mereka itu bukan Allah. Joseph Ratzinger atau Paus Benediktus ke-16 mengingatkan kita bahwa Allah itu bukan terutama suatu konstruksi pemikiran, melainkan sebuah perjumpaan dan relasi pribadi yang darinya refleksi pemikiran menemukan jawabannya. Dan para rasul pada awal perjumpaan dengan Yesus juga tidak serta-merta langsung mengenal Yesus sebagai Allah, tetapi berkat pengalaman ada bersama dan bergaul dengan Yesus pada waktu tertentu, barulah mereka secara mantap mengamini kealahan Yesus. Di atas iman para rasul inilah kita mengimani kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Katolik kita sebenarnya bersyukur. Mengapa? Sebab dalam diri Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, kita dapat mengenal Allah yang kita imani, sekaligus kita dapat mengenal kemanusiaan yang sempurna. Kita mengimani bahwa Allah itu satu dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keesaan Allah ini dinyatakan oleh Yesus sendiri, bahwa Putra dan Bapa adalah satu. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dapat kita baca dalam Yohanes bab 10 ayat 30. Yang kesatuan tersebut ada dalam rohnya. Tindakan Yesus yang berdoa kepada Allah sebenarnya mau menyatakan bahwa di pusat dan dasar pribadi Yesus ada relasi, komunikasi yang tak terputuskan dengan Bapa. Sebab kemanusiaan Yesus tidak pernah terpisah dari kealahannya. Yesus yang berdoa semalam-malaman mengungkapkan bahwa istirahatnya Yesus tidak lain adalah ada bersama dengan Bapa. Selain itu, tindakan Yesus yang berdoa kepada Allah sebenarnya menunjukkan kemanusiaannya yang sempurna. Sempurna karena tidak pernah terpisah dari Allah. Yesus memang serupa dalam kemanusiaan dengan kita, tetapi tanpa dosa. Sebagaimana Bapa itu sempurna, demikian pun dengan Yesus. Lalu apa yang perlu kita pelajari dari tindakan Yesus yang berdoa semalam-malaman kepada Allah? Doa tidak boleh dianggap remeh. Yesus tidak hanya mengajar kita mengasihi, tetapi mengajar kita berdoa. Dalam doa kita akan diantar pada suatu kesadaran iman bahwa kasih itu berakar pada Allah dan terarah pada Allah, sebab Allah adalah kasih. Yesus seringkali berdoa sebelum, bahkan saat, dan setelah sibuk dalam aneka pelayanan. Sesibuk apapun kita, sebaiknya jangan mengatakan, saya tidak memiliki waktu untuk berdoa. Tuhan memberkati kita semua.